Mengindra tujuan? Oke, boleh deh saya pin up dulu. Ya, dari pin gini. Oke, baik Ibu. Ibu mau jadi coach dulu atau coach? Silakan. Coba. Saya nyoba jadi coach dulu deh. Oke, silakan Ibu. Baik, selamat siang Bu Niken. Bu Niken apa Bu Berta ya? Niken, Bu. Panggilan apa? Niken ya? Niken. Niken itu kalau di kita ini keren. Iya. Oke, Bu Niken. Ya baik Ibu. Selamat siang. Selamat siang Ibu Hartini. Oke, masih tetap semangat ya. Walaupun mungkin dalam kondisi udah kerja di sekolah, kita tetap semangat. Baik, Bu Niken, apa sih sebenarnya tujuan yang ingin dicapai Bu Niken dari sesi coaching yang Bu Niken ikuti selama ini? Oke, baik, terima kasih Ibu atas kesempatannya. Sebenarnya ini adalah saat yang saya tunggu-tunggu gitu Bu, di mana saya itu ingin banget menjadi seorang coach ya Bu ya, coach profesional nantinya gitu. Terkait dengan coaching ini kan ya hanya sedikit sekali yang saya ketahui dan saya sangat tertarik gitu untuk menjadi seorang coach profesional nantinya gitu. Apa yang mendasari, apa yang dari tujuan yang ingin dicapai Bu Niken itu selama ini apa yang Bu Niken lihat dari tujuan tersebut? Oke, baik, terima kasih Ibu. Iya, dari tujuan menjadi coach profesional itu setidaknya karena saya sebagai guru ya Bu, saya sebagai guru kelas yang mendampingi murid-murid saya dengan beraneka ragam karakteristik mereka, setidaknya saya itu bisa memberikan coaching ya kepada siswa-siswa saya untuk menjadi siswa yang sesuai harapan lebih baik. Selain itu juga saya ingin menjadi coach bagi masyarakat luas Bu terkait dengan pendidikan dengan rekan-rekan sejawat ataupun dengan yang lainnya gitu, karena menurut saya masa depan sebagai coach itu adalah masa depan yang sangat baik nantinya. Oke, keren sekali ya. Selanjutnya dari hal itu, apa yang Ibu Niken dengar dari tujuan yang Bu Niken sudah sampaikan tadi? Ya Bu, yang saya dengar dari tujuan ini bahwa ketika menjadi seorang coach profesional nantinya saya akan bisa membantu orang lain, siswa saya maupun rekan-rekan itu untuk menyelesaikan masalah mereka dengan sesi coaching ini Bu, sehingga tentunya saya bisa lebih bermanfaat lagi sebagai guru dan sebagai manusia, seperti itu Bu. Oke. Nah, selanjutnya yang selama ini Bu Niken rasakan dengan mengikuti sesi coaching itu apa? Yang saya rasakan mengikuti sesi coaching ini adalah suatu pengetahuan baru Bu, yang sangat baik itu bagi saya, sehingga saya ingin sekali mendalami sesi coaching ini dengan baik sehingga ilmu pengetahuan nantinya yang dibutuhkan sebagai coach itu akan saya peroleh di sesi coaching ini, begitu. Oke. Apa langkah-langkah yang Bu Niken lakukan untuk mencapai tujuan tersebut? Oke, baik, terima kasih Ibu. Tentunya karena saya sebagai guru dan dengan beberapa pekerjaan lainnya gitu ya yang saya tekuni saat ini, sekaligus saya sebagai fasilitator guru penggerak dan yang lain-lainnya gitu, sehingga kadang waktu gitu yang memang sangat sulit untuk dibagi, tapi saya berkomitmen diri bahwa apapun yang akan saya jalani, saya akan membuat self-regulation supaya tujuan ini dapat tercapai dengan baik. Selain itu juga karena saya ini orangnya itu mudah lupa gitu Bu ya, sehingga saya akan mencatat gitu dari
sesi per sesi, bagian per bagian dengan baik, ya sebisa mungkin. Ya, ini Bu, buku-buku catatan saya gitu, buku catat gitu. Sehingga apa materi-materi yang disampaikan oleh para coach dalam sesi ini bisa teringat oleh saya ketika saya lupa, saya bisa mengulang kembali seperti itu Ibu. Oke, baik. Eh, betul sekali ya. Emang sekarang walaupun zamannya digital bisa di-record, tetap catatan tulisan tangan kita itu menjadikan dokumen yang terbaik buat kita. Keren sekali Ibu Ken. Untuk selanjutnya apa kita langsung ke Ingatkan menyadari aja hambatan? langsung. Iya, ya Bu, Ya, silakan. baik. Baik. Eh, supaya apa yang Bu Niken lakukan itu dapat kita apa istilahnya identifikasi juga ya. Barangkali ada hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Bu Niken. Kira-kira apa hambatan yang mungkin terjadi dalam perjalanan menuju tujuan untuk sesi coaching ini? Oke, baik. Terima kasih, Bu. Hambatan-hambatan yang mungkin terjadi dalam perjalanan menuju sesi coaching ini adalah bagaimana saya bisa memanajemen waktu. Karena kadang-kadang nih pada saat itu berbarengan juga dengan sesi ruang kolaborasi atau segala macam dengan pelatihan atau kegiatan lain gitu. Sehingga dari sini memang manajemen waktu yang baik, di mana jadwal sudah saya catat dengan baik, dengan self regulation tadi ya, komitmen diri itu memang harus diutamakan sehingga saya mungkin bisa meminimalisir hambatan-hambatan yang ada tersebut. Hambatan waktu. Oke. Dengan hambatan waktu ya, manajemen waktu yang Ibu Niken sampaikan barusan. Apa yang Bu Niken lihat dari hal itu? Oke, baik, terima kasih Ibu. Makanya karena saya kadang manajemen waktu yang nanti bisa jadi menjadi hambatan, sehingga saya dari awal gitu berusaha untuk mengatur waktu dengan sebaik-baiknya, di mana misalnya sesi ruang pertemuan itu hari Selasa. Jadi sebisa mungkin saya membagi waktu di mana hari Selasa itu tidak ada kegiatan lain gitu. Kalau toh ada ya bagaimana saya bisa menyiapkan beberapa perangkat sekaligus. Pada hari ini juga pun ini kebetulan saya juga ada kegiatan dengan Sia Molek gitu. Jadi ya dengan perangkat lain gitu. Bagaimana supaya kegiatan semua bisa berjalan dengan lancar gitu meskipun ya ada sesuatu yang harus bersamaan dan lainnya seperti itu. Oke, apakah ada lagi hambatan yang lainnya yang dilihat dari hambatan itu? Oke, baik, selain manajemen waktu yang pasti tentang self regulation tadi Bu. Jadi kemauan motivasi diri gitu. Kadang-kadang namanya manusia Bu, kadang di saat lelah kita mungkin merasa drop ya, capek, males gitu. Nah, itu saya harus bisa memberikan motivasi diri supaya saya tetap ayo hari ini saya mau belajar coach dengan Bu Artinya. Jadi meskipun hari ini berbarengan dengan kegiatan lain gitu, saya harus komitmen diri. Jadi sebelum jam 2 seperti yang kita sepakati saya sudah membuka Gym Meet untuk meminimalisir hambatan yang terjadi. Begitu Ibu. Oke, baik. Dari hambatan yang tadi disampaikan, apa yang Bu Niken lihat yang hambatan itu yang lebih spesifik lagi? Adakah? Yang lebih spesifik bagi saya itu adalah manajemen waktu yang tepat gitu Bu ya. Jadi memang harus punya jadwal-jadwal pribadi yang sudah saya catat, saya siapkan. Saya untuk mengingat jam sekian saya mau dengan Ibu Hartini, jam sekian saya mau ruang kolaborasi dengan para guru penggerak, jam sekian saya akan menilai, jam sekian saya akan seperti itu Bu. Mungkin ya lebih runtut lagi apa yang harus dilakukan step-stepnya. Oke, baik. Selanjutnya apa yang kira-kira yang perlu dilakukan untuk meminimalisir hambatan-hambatan tersebut? Membuat jadwal Ibu, membuat jadwal yang terperinci terkait dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan dari hari ke hari, dari waktu ke waktu. Oke, membuat jadwal ya. Iya betul. Dengan membuat jadwal seperti itu, apa dampak dari yang Anda lakukan tersebut? Adakah?
dampaknya? Terima kasih Bu, tentunya karena tadi hambatan saya adalah terkait dengan waktu, manajemen waktu dan manajemen waktu, kemudian apa yang akan lakukan itu membuat jadwal dengan terperinci sehingga dampaknya tentunya saya akan lebih mudah untuk mengingat ya Bu ya, sehingga bisa mengingat waktu saya, jadwal saya kemana, saya harus kegiatan apa gitu Bu, sehingga dari hal tersebut semoga Bu apa yang menjadi tujuan saya menjadi coach profesional di sesi coaching ini bisa terwujud. Terima kasih Bu Artini. Mudah-mudahan, amin, mudah-mudahan ya. Ibu Amin. sudah apa istilahnya, udah tampak kelihatan sebagai coach yang sudah profesional tampaknya ya, apalagi sebagai guru penggerak sudah dilewati ikut siang dan sebagainya, tentunya bukan hal yang terlalu sulit lah untuk mencapai sesi coaching ini. Amin Ibu. Nah, ya, mudah-mudahan Tentunya. hambatan-hambatan tersebut bisa diminimalisir lah ya. Oke, Ya, selanjutnya kita coba ke state yang terbaik. Oke, terima kasih Bu. State sekaligus ya Bu. Baik, oke. Saat Bu Niken menghadapi hambatan-hambatan tersebut, apa yang terpikirkan? Ya, ketika saya menghadapi hambatan tersebut yang saya pikirkan tuh, misalnya, aduh gimana ya saya ini harus menyelesaikan ini gitu. Yang saya pikirkan cukup ruwet gitu sih Bu sebenarnya untuk menghadapi hambatan itu di awal gitu. Tapi ketika saya punya self regulation, kemudian saya punya komitmen diri bahwa hambatan ini akan saya minimalisir dengan step-step tadi yang sudah sampaikan dengan Ibu, ya saya yakin semoga hambatan itu bisa dihadapi, kemudian bisa dilalui dengan baik menuju tujuannya. Oke, baik. Selanjutnya, untuk state yang terbaik yang Anda impikan itu sekarang dari hambatan yang tadi sudah tergambar, terbayangkan itu, apa state terbaik ini yang dirasakan oleh Ibu Niken? Semangat Bu, pantang menyerah. Oke, semangat ya. Oke, dengan semangat itu apa state terbaik yang perlu dimiliki selain semangat itu, state yang terbaik yang perlu dimiliki itu apa? Pantang menyerah Bu, dengan pantang menyerah maka kita akan semangat dalam menghadapi segala sesuatu. Meskipun ada hambatan tadi terkait dengan waktu, saya harus melakukan ini berbarengan, saya harus melakukan ini dengan waktu yang berdekatan, tetapi karena semangat pantang menyerah, saya yakin dan percaya itu semua bisa dihadapi. Seperti itu Ibu. Oke. Kondisi yang terkredit mungkin ya, kondisi yang paling ambigu buat Bu Niken untuk mengambil keputusan itu. Nah, kondisi itu apakah pernah dialami yang betul-betul kredit toksik yang harus Bu Niken ngambil keputusan? Apakah pernah ngalamin hal seperti itu? Pastinya pernah ya Bu ya, seperti saat ini lah gitu, saat ini nih saya juga kan sedang menghadapi dua kegiatan gitu, dua kegiatan itu juga sama-sama penting gitu, sama-sama gentingnya. Ini juga udah mulai membuat project di mana saya juga harus bertemu dengan Ibu untuk membuat praktik gitu, tetapi bagaimana caranya supaya saya bisa ini terjadi, saya tetap melakukan upaya gitu ya, supaya ini bisa terselesaikan, yaitu dengan menyediakan beberapa perangkat, sehingga memang semangat dan pantang menyerah itu harus ada dalam diri, berkobar-kobar sehingga bisa melalui semuanya. Seperti itu Ibu. Oke. Nah, Bu Niken sendiri pernah ngalamin. Apakah Bu Niken pernah melihat orang lain mengalami hal yang sama? Mungkin teman kah, atau saudara, atau pasangan? Oke, pernah sih Bu, gini dalam pendampingan saya sebagai pengajar praktik dulu maupun sebagai fasilitator saat ini gitu, di mana saya harus mendampingi banyak guru penggerak di Jawa Barat, di berbagai kota, bisa di Bogor, Depok, dan Bekasi Bu. Jadi kadang di antara mereka itu ada gitu ya situasi di mana mereka harus menyelesaikan tugas yang meskipun begitu banyak, tetapi juga
harus menyelesaikan tugas di sekolah mereka, ada juga yang harus sakit gitu, tetapi juga harus menyelesaikan tugas-tugas seperti aksi nyata yang ada due date-nya. Tetapi saya lihat dari para calon guru penggerak tersebut, karena motivasi, kerja keras, pantang menyerah, itu akhirnya bisa terselesaikan juga. Jadi saya juga banyak belajar dari rekan-rekan, sahabat-sahabat, guru-guru hebat yang kebetulan saya dampingi juga, bahwa segala sesuatu bisa dihadapi kok, bisa dicapai apabila memang komitmen diri, pantang menyerah, kerja keras itu tertanam dalam diri, seperti itu. Oke, baik. Apakah Bu Niken mampu membayangkan suasana seperti itu terjadi terhadap Bu Niken sendiri dan mungkin rekan-rekan dekat Bu Niken? Oh iya Bu, bisa Bu. Oke. Bisa Bu, sangat bisa. Dan apakah sekarang Bu Niken dapat merasakannya bagaimana situasi yang begitu kalau bahasa Kuningan pakepuk ya, yang begitu krodit, bisa merasakan bagaimana rasanya ketika Bu Niken atau teman-teman Bu Niken menghadapi pekerjaan yang begitu bujibu, sementara waktu harus kejar dengan live streaming dan sebagainya ya, seperti itu. Bisa Ya, merasakannya? tidak hanya membayangkan, sering menghadapi Bu. Saya di Tidak. awal saya pernah gitu ya. Waktu itu saya sakit Bu, sakit di rumah sakit, saya harus opname, bahkan saya mau operasi gitu. Di mana kegiatan pendampingan ruang kolaborasi calon guru itu tidak bisa digantikan. Jadi saya di rumah sakit di mana saya diinfus kanan kiri, saya harus tetap konsisten dan saya tetap berkomitmen gitu diri, dan saya yakin dan percaya bahwa apa yang sudah saya pilih, saya hadapi gitu, itu akan dapat tercapai. Itu lagi Bu, self regulation dan komitmen diri yang baik itu bisa. Saya yakin dan percaya bisa. Oke, baik. Apa yang sudah dilalui dari mengindra tujuan, kemudian menyadari Hilang ya? Ya, halo. Hello, anybody home? kedengaran? Oh, tadi nyaris hilang Ibu. Iya, terima kasih Ibu. Oke, baik. Ibu Niken dengan melalui penginderaan tujuan, kemudian menyadari hambatan dan mengakses terbaik yang sudah dilakukan oleh Bu Niken, tampaknya Bu Niken sudah pantas menjadi coach terkeren ya, menjadi coach yang keren gitu. Sudah kelihatan sebagai coachnya gitu, bukan sebagai peserta lagi gitu. Bu Niken udah kelihatan sebagai coach gitu. Amin Itu Ibu, mungkin tentunya yang bantuan. Iya Ibu. Oke, selanjutnya mungkin giliran ya. Oh, Saya yang menjadi coach. terima kasih ya Ibu ya. Tadi sesi coaching yang sangat luar biasa menurut saya. Terima kasih. Juga bisa memberikan kelegaan bagi saya, ternyata bisa mengingatkan saya, kemudian bisa menstimulus juga apa sih yang sebenarnya menjadi pokok-pokok saya supaya bisa mencapai tujuan sebagai coach itu gitu. Terima kasih Ibu, terima kasih pelajaran berharga yang saya dapatkan dari Ibu Hartini. Izin ya Bu, izin saya untuk bergantian menjadi coach terhadap Ibu. Iya. Iya, silakan. Selamat sore Ibu Hartini. Sore juga, semangat pagi. Semangat pagi Ibu. Apa kabar Bu? Baik, alhamdulillah baik. Gimana Bu Niken kabarnya juga?
Baik Ibu, ini kita udah janjian dari kemarin ya Bu ya, kalau akan mengadakan sesi coaching gitu. Sebelumnya saya ingin tahu nih Bu, tujuan yang ingin dicapai pada sesi coaching ini apa sih Bu? Eh, Tujuan saya mengikuti sesi coaching itu ya, saya Hmm. ingin menambah skill lah buat saya gitu. Hmm. Nah, selama ini saya sebagai guru BK, saya merasa belum punya skill yang lebih lebih baik gitu. Dan untuk sekarang kan kemajuan zaman sekarang katanya guru nanti akan tergantikan oleh komputer ya, oleh teknologi sehingga sesi coaching itu dibutuhkan gitu. Jadi guru harus memiliki keterampilan lain dengan eh, kemampuan coaching gitu ya. Makanya saya ingin menambahkan skill baru deh gitu tujuannya. Oke, baik. Tujuan yang sangat-sangat baik ya Bu ya. Kemudian saya ingin tanya Bu, apa yang Ibu lihat dari tujuan ini Bu? Yang saya lihat dengan eh, mengikuti sesi coaching ini itu ilmu ilmu coaching ini memang betul-betul luar biasa ya, dan tampaknya dapat memberikan kontribusi yang positif terhadap dunia pendidikan gitu ya. Dan apabila guru-guru memiliki keterampilan coaching, eh, pendidikan di Indonesia tampaknya akan lebih baik lagi gitu, lebih berkembang lagi gitu. Karena yang saya tahu di lingkungan kerja saya, kadangkala guru hanya menyampaikan, mentransfer pengetahuan saja tanpa adanya bagaimana guru mau memahami kondisi siswanya, peserta didiknya gitu. Seperti itu. Oke, baik Ibu. Kemudian Bu, tadi Ibu sudah menyampaikan bagaimana yang Ibu lihat dari tujuan ini. Kemudian apa yang Ibu dengar Bu dari tujuan ini Bu? Ya, saya mendengar bahwa dengan Mm-mm. eh, sesi coaching ini di kemudian hari akan banyak dicari seorang coach gitu ya untuk perkembangan peserta didik, mungkin juga di masyarakat juga. Dan saya pikir eh, saya perlu perlu memiliki ilmu itu karena buat saya out of the box itu adalah hebat ya. Dan saya tidak ingin hanya menjadi guru yang biasa gitu. Jadi makanya saya ketika mengetahui ini ada kelas coaching, makanya saya segera ikut bergabung gitu. Oke, luar biasa Bu ya tadi out of the box, keluar dari zona nyaman Bu ya, keluar dari comfort zone tentunya. Ibu merasakan ya Bu yang di tujuan ini apa Bu yang Ibu rasakan? Yang saya rasakan dengan saya mengikuti sesi coaching itu, saya jadi selalu semangat gitu. Saya selalu semangat, saya punya targetan-targetan, dan saya memiliki eh, apa istilahnya, keinginan suatu saat bahwa saya harus menjadi eh, apa istilahnya, harus menjadi leader buat teman-teman saya dalam sesi coaching ini gitu. Bisa jadi dalam artian saya harus mengajak teman-teman saya untuk memiliki ilmu coaching ini gitu. Luar biasa ya Bu ya, tujuan yang sangat mulia. Nah, untuk mencapai tujuan tersebut tentunya ada langkah-langkah yang akan Ibu lakukan. Boleh Bu diceritakan apa saja langkah-langkah yang akan dilakukan Ibu untuk mencapai tujuan tersebut? Oke, langkah-langkah saya ya tentunya sesi coaching ini harus saya selesaikan sampai tingkat profesional. Jadi mudah-mudahan saya tetap sehat, tetap kuat Amin. dengan usia saya yang tidak muda lagi, dengan mengikuti dengan mengikuti permainan-permainan di sesi coaching ini tentunya kan perlu stamina juga. Kadang kala Ya, saya harus gadang juga, kemarin gadang sampai jam 1. Maka langkah-langkah yang saya lakukan, saya harus sehat dulu. Saya harus sehat, harus fit, sehingga ketika mengikuti sesi coaching,
saya bisa melaksanakannya dengan, eee, mudah untuk memahami. Saya harus selesai sampai ke sesi ke profesional, kalau sudah mendapatkan gelar coach yang profesional, tentunya nanti saya akan, berbagi terhadap teman-teman di sekolah, teman-teman di komunitas guru BK. Bila perlu saya nanti audiensi atau sounding ke dinas pendidikan, bahwa di Kuningan sudah ada coach profesional gitu, bisa diberdayakan untuk membantu Kabupaten Kuningan sebagai kabupaten pendidikan tahun 2025, begitu. Iya, luar biasa Ibu. Memang coach itu adalah apa namanya ya, profesi yang sangat menjanjikan di masa depan ya Bu ya. Semoga tujuan yang Ibu inginkan dapat tercapai dengan baik. Namun tentunya untuk mencapai tujuan tersebut ada hambatan-hambatan ya Bu. Nah, saya ingin tahu Bu, hambatan yang mungkin terjadi dalam perjalanan menuju tujuan tersebut bagi Ibu apa? Hambatan yang saya alami pertama manajemen waktu terutama. Manajemen waktu, ya kan? Ya, yang siang hari saya harus kerja kan di sekolah, pulang ke rumah kerjaan ibu rumah tangga juga menunggu, ya, anak dan suami minta perhatian. Nah, hambatan-hambatan seperti itu kadangkala ya, apa ya, bisa bisa jadi, eee, sesi coaching terganggu gitu, konsentrasi fokus saya untuk mengikuti Zoom atau, eee, melaksanakan tugas-tugas, agak terhambat, gitu. Oke, baik Ibu. Kemudian apa yang Ibu lihat Bu dari hambatan tersebut? Eee, yang saya lihat dengan hambatan-hambatan yang kadang kala membuat saya, eee, apa, turun semangat, tapi hambatan-hambatan itu alhamdulillah saya bisa atasi, saya bisa lalui sehingga saya tetap punya semangat untuk mengikuti sesi coaching, seperti Oke, itu. baik Ibu. Apa lagi yang Ibu lihat Bu dari hambatan tadi Bu? Eee, yang saya lihat dari hambatan ini, bila kita memiliki motivasi yang tinggi, semangat yang tinggi, apapun hambatannya, kita akan bisa menepiskan. Kita bisa Oke, menepiskan, kita bisa mengabaikan, kita fokus dengan tujuan yang utama untuk sesi coaching. oke, luar biasa Ibu. Kemudian apa sih hal yang lebih spesifik lagi Bu yang bisa Ibu lihat? Yang lebih spesifik lagi dari hambatan ini adalah ketika, saya memiliki tujuan yang kuat, keinginan yang besar untuk suatu hal yang ingin saya capai, maka semua hambatan itu tidak akan menjadi penghalang buat tetap melanjutnya semangat, keinginan untuk mencapai tujuan itu. Oke, baik Ibu. Kemudian apa yang perlu Ibu lakukan Bu dalam menghadapi hambatan tersebut? Yang perlu saya lakukan ya berarti kan manajemen waktu saya untuk pekerjaan di sekolah, pekerjaan sebagai ibu rumah tangga, itu harus dibereskan dulu. Nah, berarti kan, ini untuk sesi coaching kan kadang kita dikasih waktu yang fleksibel kan, kapan pun kita mengerjakan. Nah, makanya saya harus bereskan dulu pekerjaan sekolah, tetap tugas sebagai abdi negara saya laksanakan, sebagai ibu rumah tangga juga harus saya laksanakan, perut suami dan anak-anak harus sudah terpenuhi dulu, baru saya menyelesaikan tugas coaching ini. Itu yang Iya, yang wow, baik. Wow. Kemudian apa sih Bu dampak yang Anda ya dampak yang yang ada ketika Ibu melakukan hal tersebut? Ya, dampaknya kalau semua hambatan sudah saya atasi, bisa saya atasi, maka saya bisa melaksanakan coaching dengan fokus, dengan tenang, dan mudah memahami ilmu yang saya dapatkan dari video-video ataupun apa artikel yang di-share oleh para coach.
Oke, baik. Terima kasih Ibu. Semoga tujuan yang ingin Ibu raih, kemudian terkait dengan hambatan dapat Ibu tepis ya Bu ya, sehingga dapat tercapai nantinya seorang coach profesional Bunda Hartini dari Kuningan. Amin. Kemudian Ibu Amin. izin untuk coaching terkait dengan membangkitkan stage. Ibu saat menghadapi hambatan apa yang Ibu pikirkan? Saat menghadapi hambatan-hambatan itu yang saya pikirkan adalah bagaimana saya bisa tetap mengikuti sesi coaching tanpa mengabaikan hal-hal tugas-tugas saya gitu. Jadi semua tugas saya sebagai ibu rumah tangga jalan, sebagai guru, ya, sebagai abdi negara jalan, dan tugas-tugas coaching juga saya tetap berjalan gitu. Jadi yang saya pikirkan semuanya harus berjalan sesuai dengan yang seharusnya. Luar biasa Ibu. Kemudian dari hal tersebut apa yang Ibu rasakan? Yang saya rasakan ya ketika semua hambatan sudah selesai saya bereskan, ya saya merasa lega gitu ya, merasa tenang bisa melaksanakan sesi coaching dengan fokus. Oke, baik Ibu. Tentunya terkait dengan state atau suasana hati terbaik yang perlu Ibu miliki dalam menghadapi hambatan terkait dengan tujuan sebagai coaching. Ini apa Ibu? Suasana hati yang terbaik yaitu saya harus tetap tenang, saya harus tetap bersabar dan tidak mudah terpancing emosi gitu ya. Ketika pekerjaan sekolah membutuhkan perhatian saya untuk tenaga saya, pikiran saya harus terfokus ke situ. Kemudian di rumah juga keluarga membutuhkan perhatian saya untuk dilayani ini dan itu. Ya, kalau kita bawa emosional, maka hambatan itu akan semakin besar. Tapi ketika kita dibawa sabar, tenang, eh, apa istilahnya tidak terpancing emosi gitu. Jadi hambatan-hambatan itu akan dengan sendirinya terminimalisir gitu. Dengan kita merasakan ketenangan, kenyamanan dalam melaksanakan semua tugas-tugas itu dengan baik, maka hambatan yang apapun akan kita bisa minimalisir. Oke. Itu. Apakah Ibu pernah mengalami Bu sebelumnya? Ya, pernah lah saya waktu itu dalam satu hari ada 3 proyek yang harus saya lakukan di sekolah, kemudian di komunitas, kemudian di keluarga, ada acara di keluarga juga. Kita harus bisa bagaimana caranya untuk supaya agenda-agenda penting itu saya bisa hadir semua. Makanya saya menyiasatinya dengan eh, mungkin tidak semua dapat dikerjakan full time. Ada sebagian yang awalnya saja saya ikuti, ada yang sebagian tengahnya, ada yang sebagian akhirnya. Yang pasti agenda-agenda itu saya bisa hadir. Nah, seperti itu yang saya lakukan. Oke, baik. Ibu, apakah Ibu pernah melihat orang lain, rekan atau sahabat gitu yang pernah mengalami kondisi seperti yang Ibu ceritakan tadi? Ya, tentunya teman-teman saya yang di sekolah, teman di komunitas, mereka adalah orang-orang yang sibuk, orang-orang yang punya banyak aktivitas dan kadang mereka juga mengeluh, "Bunda, ini gimana?" Ya, saya hanya ya ayo atur manage waktu yang mana yang perlu diprioritaskan, mana yang perlu dipending. Kita harus bisa mengambil keputusan yang tepat untuk ketika berada di situasi yang crowded dalam satu waktu kita harus harus membelah diri menjadi 1.000 1.000. Kita harus membelah diri gitu ya. Seperti siapa Naruto tuh kan jadi membelah diri jadi 1.000 Naruto gitu. Jadi, nah
Emang teman-teman saya juga sering ngalamin yang seperti itu. Begitu. Oke? Oke, oke, terkait dengan itu, apakah Ibu mampu membayangkannya, Bu, seandainya hal tersebut terjadi di kemudian hari pada sesi coaching ini? Ya, saya bisa merasakan kalau emang itu terjadi kembali, pastinya deg-degan, pastinya merasa bingung, ya. Ini gimana, itu gimana. Dapat terasa lah bagaimana ketika satu hari dalam waktu yang sama kita harus berbagi dengan berbagai program. Pasti merasa bingung. Oke, terima kasih Bu terkait dengan STIT. Tadi juga Ibu kita sudah melakukan coaching ya Bu ya dari awal hingga akhir. Ingin tahu Bu apa yang Ibu simpulkan dari kegiatan coaching sesi STIT ini Bu? Yang saya simpulkan bahwa ya berarti kan dalam hal ini kita ketika mengambil sebuah keputusan apapun itu, kita harus siap dengan segala resiko. Dan kita harus mampu mengambil keputusan yang terbaik dari tujuan yang ingin kita capai. Itu mungkin. Terima kasih Ibu, luar biasa sekali dari rangkaian pembicaraan tadi. Pokoknya sudah tergambar gini menjadi coach profesional nantinya, banyak belajar dari Ibu. Semoga saya juga bisa. Makasih Ibu. Izin untuk ini ya Bu ya, mematikan rekaman ya Bu. Nanti saya kirim link rekaman. Siap. Terima kasih ya.